Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung saat benda di titik C. Yang pertama, siapkan kertas di atas meja. Selanjutnya, gambarlah sumbu utama, titik O, titik F, titik C, dan cermin cekung. Buatlah benda di titik C. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus atau F. Gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik F, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, gambarlah bayangan di perpotongan kedua sinar. Bayangan terbentuk di depan cermin cekung dan terbentuk dari perpotongan kedua sinar. Maka, bayangan bersifat nyata. Selain itu, bayangan terlihat menghadap ke bawah. Maka, bayangan bersifat terbalik. Setelah itu, ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 2 cm. Kemudian, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 2 cm. Dari pengukuran tersebut, diketahui tinggi bayangan atau H aksen sama dengan tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat sama besar. Ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 14 cm. Kemudian, ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan terukur 14 cm. Dapat diketahui, jarak bayangan atau S aksen sama dengan jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat sama besar. Dari kegiatan yang telah dilakukan, dapat diketahui sifat bayangan yang terbentuk saat benda di titik C adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung saat benda berada lebih jauh dari titik C. Yang pertama, siapkan kertas di atas meja. Selanjutnya, gambarlah sumbu utama, titik O, titik F, titik C, dan cermin cekung. Buatlah benda dengan tinggi tertentu di jarak yang lebih jauh dari titik C. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus atau F. Gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik F, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, gambarlah bayangan di perpotongan kedua sinar. Bayangan terbentuk di depan cermin cekung dan terbentuk dari perpotongan kedua sinar. Maka, bayangan bersifat nyata. Selain itu, bayangan terlihat menghadap ke bawah. Maka, bayangan bersifat terbalik. Ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 2 cm. Selanjutnya, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 1,5 cm. Dari pengukuran, dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Maka, bayangan bersifat diperkecil. Kemudian, ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 14 cm. Setelah itu,
Ukurlah jarak bayangan atau S-aksen. Jarak bayangan terukur 10,5 cm. Dapat diketahui, jarak bayangan atau S-aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi, dari kegiatan yang telah dilakukan, dapat diketahui sifat bayangan yang terbentuk saat benda berada lebih jauh dari titik C adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dapat disimpulkan, sifat-sifat bayangan dalam proses pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan kemungkinan 5 posisi benda antara lain